Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 9 di pertemuan yang kedua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila di awal masa kemerdekaan sampai Orde Lama. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Kita mulai ya, anak-anak. Bahasan kita yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 hingga tahun 1959. Masa awal kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal langkah bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi tantangan dari golongan yang berasal dari luar maupun masyarakat Indonesia sendiri yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham atau ideologi lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso di Madiun. Tujuan dari pemberontakan PKI ini adalah mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Pemberontakan kedua yaitu pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DI atau TII. Pemberontakan DI-TII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus tahun 1949. Tujuan utama pemberontakan DI-TII yaitu Negara Islam Indonesia. Maksudnya, DI-TII ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Pemberontakan ini memakan waktu yang lama dan pada tanggal 4 Juni tahun 1969 Kartosuwiryo bersama pengikutnya baru bisa ditangkap. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat dengan RMS. Pemberontakan ini didirikan pada 25 April 1950 yang dipimpin Christian Robert Stephen Saumokolin. Pemberontakan ini bertujuan untuk memisahkan diri atau separatisme, gerakan separatisme dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologinya sendiri. Yang keempat yaitu Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disebut APRA. APRA ini dibentuk pada 15
15 Januari 1949 oleh Kapten Kenil Raymond Westerling. APRA melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada 23 Januari 1950. APRA berhasil menduduki wilayah Bandung, akan tetapi kudeta tersebut mendapat perlawanan dari NKRI. Yang kelima, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Venje Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Latar belakangnya yaitu kekecewaan terhadap pemerintahan yang sentralistik. Pembangunan daerah yang terabaikan menimbulkan pergolakan daerah sehingga muncul gerakan menentang pemerintahan. Dalam perjalanannya, mulai dari awal kemerdekaan, berhasil melaksanakan pemilu yang pertama di Indonesia, tepatnya pada tahun 1955, yang selama ini dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politis, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Dan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu yang pertama, membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku. Dan yang ketiga, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Dan pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Dan selanjutnya kita menginjak pada masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1959 sampai 1966. Orde Lama identik dengan masa pemerintahannya atau Presiden Soekarno-Yanana. Pada masa ini berlaku demokrasi terpimpin, yaitu sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena adanya gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi yang dilatar belakangi oleh sering terjadi pergantian kabinet pada masa Orde Lama dan badan konstituante yang gagal dalam membuat undang-undang dasar.
Di masa Orde Lama terjadi beberapa penyimpangan. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Kedua, membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan presiden membentuk MPSS. Dan di akhir masa Orde Lama, Indonesia kembali dihadapkan pada pemberontakan PKI yang bertujuan merebut kekuasaan dan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara, digantikan dengan paham komunis. Gerakan PKI terjadi pada 30 September 1965 atau yang kita sering dengar dengan disebut G30S PKI. Pada peristiwa G30S PKI ini terbunuh 7 jenderal yang ada di tayangan ini. Ada 7 jenderal yang dibunuh dan dimasukkan ke lubang buaya, dan ke-7 jenderal ini diberi tanda jasa, yaitu sebagai pahlawan reformasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.